Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari viewer saya yang menanyakan, ada nggak bang bisnis online yang bisa dijalankan tanpa modal atau maksimal modal kecil lah, karena orang desa. Kalau saya sendiri juga orang desa, malah rumah saya tuh di pinggiran kali, ya kebetulan aja saya rekamannya ini di perumahan tempat yang saya jadikan untuk kantor memanage bisnis online saya ya. Dan untuk bisnis online yang tanpa modal itu banyak banget teman-teman, bisa affiliate, bisa dropship, bahkan bisa jualan jadi reseller tapi yang tanpa stok barang ya, dan bisa juga ngembangin channel di YouTube atau mengembangkan branding di sosmed dan lain sebagainya. Banyak banget teman-teman peluang bisnis yang bisa kita jalankan tanpa modal. Nah, di sini saya akan masuk ke yang spesifik tanpa modal tapi pakai HP ya, karena nggak mungkin kalau kita nggak pakai alat. Jadi yang bisa kita lakukan mengubah kebiasaan kita menjadi income. Jadi kita bisa mengembangkan suatu konten yang bisa kita post di YouTube atau di TikTok dan lain sebagainya. Nanti bisa jadi bisnis teman-teman. Bisa income-nya dari AdSense, bisa income-nya dari jualan dan lain sebagainya. Banyak banget potensi yang setidaknya kita itu bisa mengkonversinya ke mekanisme bisnis ya. Dan di sini kalau teman-teman punya handphone misalnya, nah di situ bisa ajak anak-anak kecil untuk bikin short movie atau untuk bikin konten yang menarik gitulah intinya. Dan di video ini saya akan tunjukin juga yang mungkin yang saya lakukan ini sepele banget ya, bahkan mungkin bisa dikatakan remeh banget lah, karena ya nanti teman-teman akan tahu sendiri kayak apa konten yang saya buat tapi hasilnya bisa cukup gede ketimbang modal yang dikeluarkan, bahkan tanpa modal kalau itu tadi kebiasaan kita. Dan maaf sebelumnya karena ada suara kertak-kertak, ini hujan teman-teman, jadi ya anggap backsound dari konten saya inilah, backsound natural ya maksud saya. Dan saya akan nyari tempat dulu teman-teman, karena kalau rekaman di mobil ini nggak mungkin saya buka laptop ya, di rumah juga pasti karena ada hujan ini kertek-kertek gitulah. Jadi saya akan nyari tempat dulu yang senyap, yang setidaknya backsound kertek-kertek ini nggak kedengeran, agar penjelasannya itu bisa jelas atau nggak ada voice yang kayak terganggu oleh backsound natural ini ya. Oke, saya akan nyari tempat terlebih dahulu. Oke teman-teman, saya jalan dulu ya. Hujannya deras banget teman-teman, jadi ya bisa dilihat lah di kamera ini kayak berkabut gitu ya kacanya, sampai kayak gitu juga. Monggo Pak. Monggo. Halo. Aduh. Udah. Kalah cepet untuk menutup jendelanya teman, jadi agak basah ini. Ya beginilah teman-teman suasana atau jalanan di kota tempat saya tinggal. Kalau lagi sepi ya kayak gini, tapi kalau macet, waduh macet banget karena banyak industri di sini. Jadi biasanya kalau macet itu waktu orang pulang kerja, jadi wajar aja ya. Nah ini sudah sampai teman-teman. Waduh, ada nggak ini parkirannya? Akhirnya dapat parkiran juga teman-teman setelah menunggu agak lama hingga hujan deras lagi kayak gini. Tadi padahal udah terang dan agak cerah ya. Ya maklum karena ini hari Minggu waktu saya rekam ini, jadi rame banget tempatnya. Meskipun saya buka sunroof pun tetap aja gelap gini ya, karena memang sore cuacanya ditambah mendung juga. Biar nggak kelamaan, biarlah hujan-hujanan, saya keluar dan saya akan lanjutkan untuk menunjukkan ke teman-teman potensi bisnis online tanpa modal dan bisa dikerjakan pakai HP aja. Aduh, hujan. Ya. Akhirnya dapat tempat juga teman-teman, karena rame jadi bergantian ya. Aduh, ini basah lagi. Oke, di sini saya akan tunjukin konten yang dibuat oleh keluarga saya. Saya cuma bagian optimasi aja, jadi bisa dikatakan tanpa modal karena sesuai kebiasaan ya. Suka masak misalnya, direkam aja. Jadi direkam atau enggak setiap hari kan masak. Jadi kalau direkam ya bisa dikatakan tanpa modal lah, meskipun pada dasarnya pakai modal beli bahan-bahan ya, tapi itu kan dimakan setiap hari. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman. Jadi bikin gini aja sederhana banget ya, kayak apa gulung-gulung. Ya kalau masalah makanan gini saya kurang jago namanya apa, yang jelas saya bagian metadatanya sehingga view-nya bisa dilihat. Ada yang ya ini bisa dilihat lah channelnya ya, ada di sini Resep Bu Handoko.
Jadi teman-teman bisa lihat sendiri buat apa namanya, mungkin referensi, bisa juga channel lain. Yang jelas untuk bikinnya ini cuma modal kecil banget kalau kita hitung pakai modal, tapi kalau kita sudah kebiasaan maka bisa dikatakan tanpa modal ya, sehingga kita cuma ngerekam kebiasaan kita aja. Yang namanya kebiasaan kan direkam atau enggak ya tetap aja kita lakukan. Jadi kalau direkam atau dijadiin konten bisa dikatakan tanpa modal lah, karena itu sebuah kebiasaan. Jadi yang teman-teman lihat ini channel yang sudah nggak terurus sih, udah lama, tapi teman-teman bisa jadikan referensi karena view-nya gede-gede ya. Ya kebanyakan gede lah, ada yang kecil juga di bawah 10.000, tapi yang ratusan ribu pun banyak. Ya lebih banyak malah yang ratusan ribu ketimbang yang bisa dikatakan di bawah 10.000 ya. Dan ini jumlah kontennya itu sedikit teman-teman. Sebentar saya hitung ya, 6 kali 3, 18, 19 doang, 19 konten. Dan ya kalau setiap hari kan cuma 19 hari ya. Dan bagaimana hasilnya? Nah, di sini yang menarik teman-teman, karena modalnya kalau kayak gini tuh kecil sekali, tapi hasilnya luar biasa teman-teman. Ya kalau kita apa namanya invest misalnya ya, modal anggaplah 100 juta. Nah, itu pun dalam 1 tahun jadi berapa? Tapi kalau ini nggak perlu 100 juta. Cuma ratusan ribu, bahkan 10.000 pun bisa kalau kita benar-benar hemat banget. Dalam arti ya mungkin memodifikasi telur. Nah itu kan telur kan paling nggak berapa satu butir. Kemudian kalau minyak kan sudah adalah setidaknya di setiap rumah ya masing-masing tentunya buat goreng. Dan kalau kita pintar memodifnya, hasilnya itu gede banget. Dari sini saya akan tunjukin teman-teman. Nah seperti ini bisa dilihat ya, hasilnya 2.700.000 sekian ini ya, padahal bikin kuning gulung-gulung kayak gini doang, dan view-nya sebesar 845.000 ya, inilah hampir 1 juta, tapi ya dibulatkan 800.000 lah. Dan modalnya itu ya setidaknya nggak sampai 200.000 teman-teman, tapi hasilnya 2.700.000. Itu kan udah berlipat-lipat ya kalau kita invest di suatu sektor misalnya. Nah modal 100 juta aja itu nanti dapatnya berapa? Kalau modal 100.000 ya jelas kecil banget, tapi kalau di sini 100.000 lah katakan, dapat 2.700.000 itu gede banget teman-teman, berlipat-lipat. Jadi ini potensi atau peluang yang benar-benar potensial banget untuk jangka panjang. Dan karena saya cuma bantu ngerekam, kadang ya sama optimasi juga ya, sehingga bisa dikatakan tanpa modal teman-teman, karena keluarga saya itu suka banget bikin jajan, jadi ya tinggal direkam gitu aja. Ya bisa dikatakan tanpa modal lah. Kalau teman-teman udah punya istri misalnya, ya bisa disuruh masak ya apa namanya kewajibannya lah masak setiap hari. Nah itu rekam aja teman-teman. Nanti kalau kita apa namanya bisa melakukan optimasi dengan benar, nanti secara bertahap akan naik. Kalau sudah gede, jadi hasilnya itu bisa gede banget, karena potensi jangka panjang pengguna apa namanya dunia digital itu akan semakin banyak. Nah di sini mau nggak mau kalau kita nggak beralih ke digital rugi banget teman-teman, karena eranya sudah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan misal kita bikin bisnis atau usaha pinggir jalan rame, oke. Nah kalau sekarang kalau nggak beralih ke sosial media atau ke internet, ya kita akan rugi banget karena nggak mencicipi potensial yang gede banget. Jadi ya teman-teman bisa melihat lah, ini untuk motivasi ya saya bukakan yang kedua, yang modalnya itu bisa dikatakan kalau dihitung pakai modal ya itu kecil banget, di bawah 50.000 teman-teman. Ini bisa dilihat, ini sebangsa peyek teman-teman, kalau kita beli di luar paling nggak ya 10 ribuan lah. Jadi kalau kita pakai hitungan modal waktu beli 10.000 lah katakan, dan dapatnya itu 1,4 jutaan, kan berlipat-lipat jauh lebih banyak lah ketimbang modalnya. Jadi ini bisa dikatakan investasi yang jangka panjangnya itu bagus banget. Dengan view sebanyak 310 ribuan ini dapat segini, tapi modalnya kecil banget. Apalagi kalau mungkin ada kerabatnya yang jago masak, dalam arti hobi lah, setiap hari masak, bikin apa itu manfaatkan, direkam aja teman-teman, nanti bagi hasil juga bisa. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan peluang ini untuk ya kerjaan sampingan di awal, tapi kalau sudah hasil gede bisa dijadikan kerjaan utama teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin hasil yang jauh lebih besar,
kontennya itu ganti ke bahasa Inggris teman-teman. Jadi CPM yang didapatkan itu bisa berlipat-lipat, karena di Indonesia sendiri kalau masalah CPM kecil banget teman-teman, bisa dikatakan rata-rata per 1000-nya itu $1 lah. Kalau dikonversi ke itu ya, ke dolar tentunya. Tapi sepengalaman saya pribadi dari beberapa akun yang saya punya, dari per 1000-nya kadang 10.000, kadang 15.000, ya kurang lebih di angka itulah. Tapi kalau di bahasa Inggris CPM-nya itu bisa tinggi sekali. Nah, yang income di bentuk dolar ya, bisa dilihat ini 40.894 US dollar, itu bener-bener memuaskan banget. Tapi kerja kerasnya juga berat banget di awal, karena ada 2 opsional. Kalau kita udah jago bahasa Inggris sih bisa pakai langsung voice gitu ya, tapi kalau kita belum jago mungkin pakai backsound. Nah, misal kita misal main game gitu, atau bikin tutorial tentang aplikasi atau ya apalah, kita kasih subtitle atau kita langsung voice, itu memang cepet untuk prosesnya. Tapi kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, bisa kita kasih backsound, dan tentunya backsound ini yang rawan teman-teman. Kalau saya dulu bikin game lucu-lucuan ya, momen lucunya itu saya cut, saya sambung, baru di render dan di upload. Dulu saya gitu, jadi ya prosesnya itu agak cepet lah, karena saya waktu bikin konten seperti itu main gamenya tuh nggak sendirian. Jadi ponakan saya itu saya ajak, tapi saya rekam, dia main tuh saya rekam, kemudian saya masukin jadi konten. Itu dulu teman-teman. Dan kalau game memang kita cuma misal beli ya, game yang beli berbayar, belinya sekali. Nanti memang kalau ada update terbaru biasanya sih ada biaya-biaya tertentu untuk membeli weapon atau apa agar bisa lebih strong gitu ya. Akan tetapi di sini kalau game ya tadi saya sudah berhenti dan udah nggak meneruskan lagi. Akan tetapi saya bagikan pengalaman saya ini ke teman-teman, dan saran saya sih secara pribadi ya, bikin yang setidaknya bermanfaat lah, kayak tutorial atau apa. Kalau game ya ditanggung sendiri ya, apabila ada mungkin yang nonton lalai atau gimana. Tapi yang jelas saya pribadi udah nggak main game lagi, dan lebih condong untuk bikin video-video yang kayak menghibur gitu ya. Jadi mungkin segini dulu teman-teman untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan, dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.